Gen, kita ngobrol lagi Kak Gen. Ya, siap. My Sumedang, My Adventure. Sekarang saya berkeliling Jati Gede bersama Kang Den, Mas Ustad, ya, menyusuri potensi wisata yang ada di kita sudah ke Pasir Tugaran ya. Ya. Sekarang kita mengelilingi Gunung Subian. Gimana menurut Kang Den supaya warga ya, OTD ya, bisa memanfaatkan potensi wisata yang ada di sekitar Bendungan Jati Gede ini ya. Karena banyak mengeluh harus bagaimana gitu kan. Sedangkan untuk modal mungkin ya ini tidak sedikit gitu. Nah, banyak seperti Kang Den ini mungkin bisa bercerita, bisa nabung bikin perahu atau gimana gitu, bisa bikin arak jodoh, malahan bikin peternakan. Saya sebagai ini bukan pengamat ya, saya kalau pengamat dibilangnya politik ya, bukan politik. Jadi Mas sebagai ya suka melihat video Kang Den gitu, ya Kang Den di YouTube, terus suka posting di Facebook gitu. Saya salut gitu. Gimana perjalanannya bisa memanfaatkan wisata yang ada di Pasir Tugaran ini. Jadi pertama kita itu harus optimis gitu kan. Ya. Misalkan kita mungkin ya istilahnya ini baru dapat kiamat gitu kan. Nah, sehabis kiamat itu muncul kehidupan baru. Ya begitupun warga sekitar yang tadinya biasa bertani, sekarang itu nggak bisa bertani karena ya udah tenggelam gitu kan oleh waduk Jati Gede ini. Tapi kita di situ jangan putus harapan, masih banyak potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan gitu kan. Betul. Nah, sekarang untuk perihal modal, memang modal itu tidak lepas dari sebuah rencana gitu. Cuman kita bisa mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Jadi memulai usaha itu tidak langsung harus dengan modal yang besar. Betul. Nah, bagaimana kita pengelolaan modalnya, modal yang kecil itu pun bisa menjadi besar gitu kan. Nah, contoh untuk sektor pariwisata di sini, ya mungkin tidak lepas juga harus ada kontrol dari pemerintah gitu kan, supaya tertata rapi dan bisa mendatangkan wisatawan yang banyak gitu. Tidak hanya lokal ataupun ya yang asing pun juga bisa ke sini. Betul. Ya, Jadi dari segi menata ya, iya, penataan. penataan harus ada kebijakan dari pemerintah, Kabupaten Sumedang atau sektor Jati Gede kali ya. Satker itu Itu gimana tugasnya? kalau maaf ya kalau misalkan salah, satker itu hanya Bertugas jaga. petugas ininya aja gitu kan, pengelola wilayah ininya. Jadi untuk sektor pariwisata mungkin bukan satker gitu Oh ya, yang mengelolanya. jadi ada bidangnya di Ya, khusus wisata di Kabupaten Sumedang mungkin ya. ya. Itu kan ada dinas pariwisatanya. Dinas pariwisata. Dan kalau tidak ditata ini bisa kurang bagus. Elok. Apalagi kalau misalkan ada investor gitu kan, investor asing Ya, yang menguasai area sini, itu sangat berbahaya sekali gitu kan. betul. Jadi ya peran pemerintah itu sangat penting untuk menatanya. Menata demi kelangsungan warga OTD mungkin ya, terutama itu Ya, dari segi sektor pariwisatanya. iya. Itu bisa memelihara kambing itu gimana ceritanya? Saya Dari kambing gitu ya. bisa dari 2 ekor atau gimana itu? Jadi dari domba itu saya tidak terlepas juga dari keadaan gitu kan.
Jadi saya berpikir bagaimana caranya untuk membantu warga, tapi tidak dengan modal yang besar. Gitu. Nah, saya punya modal sedikit, saya belikan ke domba gitu kan. Ya. Nah, domba itu beranak dan biasanya itu kan bagi hasil gitu kan. Bagi hasil. Bagi dua dengan modal gitu. Cuman pas kita mendapatkan hasilnya itu, kita itu tidak langsung memakai hasilnya. Jadi kita modalkan lagi. Modalkan lagi, Iya, diputar terus. Diputarkan lagi. Sehingga ya alhamdulillah sekarang dari pertamanya 2 ekor, sekarang udah mencapai sekitar 20 ekoran gitu kan. 20 ekor. Ya, Waduh, salut saya nih. Itu dombanya kayaknya domba bagus, domba Garut ya. ya kita sekarang lagi pengembangan domba Garut gitu. Domba Garut. Domba tangkas. Tapi domba pendaging juga ada. Domba pedaging ada. Iya, domba pendaging ada. Mungkin kalau saya suatu saat punya hajat, mau nyunatin anak atau mau eka, bisa kontak Kang Den berarti ya. Bisa, iya. Ya. Sangat bisa gitu. Nah itu pemirsa, kalau perlu buat eka, buat hajatan, memerlukan daging domba, ya bisa beli dari Kang Den. Ya, dekat di sekitar Karang Pakuan, harga ya bersaing, Harga bersaing. bisa nego, dinego loh. Jadi ya bagaimana kita membantu masyarakat, mungkin ya kalau misalkan kita punya niat, kita tidak bisa untuk membantu semua, gitu kan, dari sektor perekonomian warga, Betul. warga khususnya OTD gitu kan. OTD ya, Tapi kita bisa membantu dengan sebagiannya. sebagiannya. Mungkin ya kita akan Dan terfokus mungkin untuk wilayah Karang Pakuan dulu. ya Karang Pakuan dulu. Karena di Japonnya luas banyak, Ya, ya terdampak ini. Ya. Nah, kemungkinan untuk yang terdekat dulu mungkin ya, Kang Den. mungkin ya bisa yang lain-lainnya gitu kan, ada ide atau gagasan itu langsung tuangkan aja. Baik. Apalagi untuk pembangunan ekonomi. Jadi ya kita jangan terlalu banyak planning, jangan terlalu banyak bermusyawarah, tapi kita itu harus bisa langsung aja kerja gitu kan. Kalau bahasa buhun mah Sunda nama prok prek prah meureun gitu. Ya gitu. Kudu jeung prakna Ya, jadi langsung prak gitu kan. kayak ada kemauan gitu ya. Ya, Yang dari pihak terdampak gampang. ya, sedikit juga ya, contoh Kang Den ini ya bisa sedikitnya sektor pariwisata kecil-kecilan dan memelihara kambing ya. Lalu saya anak muda ini pemirsa, anak muda. Nah itulah ada sedikit ilmu dari Kang Denny, mudah-mudahan bermanfaat bagi warga OTD yang lainnya. Iya. Ini supaya bisa bergerak, prok prek prak. Nah, pasti secepatnya dimanfaatkan bagi warga OTD yang terdampak, karena kalau sudah investor datang, orang luar masuk ke sini mungkin melalui wisatanya gigit jari, Iya. atau kita sebagai kulinya Sebagai penonton. gitu. Itu jangan sampai terjadi gitu kan. Ya, itu mudah-mudahan ilmu yang dapat dari Kang Gets ini bisa share yang lainnya gitu ya. Bernuhun sana, terima kasih ya. Semoga sukses, Amin. saya hanya bisa memberi semangat Ya, dan dorongan ya, untuk doa ya. supaya usahanya lancar Amin. Ya. untuk mengangkat derajatnya warga OTD. Ya. Ya pemirsa, setelah hasil obrolan pas sore habis sarang Kang Den anu mengangkat potensi wisata anu ada di Pasir Sugara.
biarpun hati saya sempat teriris karena mengingat masa lalu ya setahun ya, ke belakang, karena saya mengikuti terus perkembangan pembangunan Waduk Jati Gede dari pembangunan diawali dari 2017 yang dilaksanakan oleh investor dari Cina. Saya sempat mengikuti perkembangannya, malahan seperti melek mata ini, karena biarpun saya bukan warga OTD gitu ya, jauh dari lokasi OTD, saya berada di Kampung Cikirai, dekat alun-alun Dharma Raja. Ya ikut prihatin waktu itu, melihat keluarga yang terkena dampak harus meninggalkan tanah kelahiran untuk sebuah pembangunan waduk Jati Gede. Dan sebagian itu saya merasa sedih juga, karena di bawah bendungan ini dulunya bukan bekas rumah-rumah warga saja, tapi ada beberapa puluh situs yang terendam. Kemungkinan hampir 34 situs, sebagian dipindahkan dan sebagian tidak. Salah satunya situs yang berada di Cipaku, yaitu situs Cipeet yang Prabu Haji Putih. Terus satu lagi masih di Cipaku, yaitu situs Astana Gede Prabu Lembu Agung. Terus ada beberapa makom situs yang ada di Ciwangi, situs Tanjung Sari. Saya terus ikuti perkembangannya. Ada situs Mbah Dalam Santapura, memang ada penolakan karena situs menurut dari warga sekitar menyebutkan bahwa situs tidak bisa dipindahkan. Jadi tenggelam begitu saja. Yang Prabu Haji Putih yang Cipeet, Prabu Lembu Agung di Astana Gede, mungkin itu belum tergenang, tapi kalau hujan besar, air sungai Ciwangi meluap dari Garut itu sedikit mengikis situs Astana Gede Prabu Lembu Agung. Terus yang di Ciwangi mungkin hanya satu yang saya tahu, karena saya ikut melihat kebetulan waktu itu sedang membantu adik ipar memindahkan rumahnya dari Ciwangi ke Lamose. Ada pemindahan satu makom Mbah Dalam Santapura. Itu saya melihat ya, ada dokumennya, saya kamera, waktu pas saya mendengar ada pemindahan, saya langsung mengarah ke situs Tanjung Sari. Ternyata sudah ditanduk, ya. dipindahkan ke Batu Nunggul ya, yang di Cibogo itu Pak Ustadz. Ya, Batu Nunggul. Karena Batu Nunggul dipindahkan.
kedepannya bisa bahkan potensi wisata karena sekarang sudah menjadi sagara ya, buat bisa enggak ya. Udah waktunya apa namanya mie bapak kajaman gitu ya kali. Nah ini sisa-sisa pohon-pohon bambu yang masih ada. Ini 1 tahun belum mati, masih itu. Ya sekian pemirsa dari saya. Nanti lanjut kembali video dari penelusuran Jati Gede.